warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kayaknya kurang semangat ya anak guru ini. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah anak guru sudah semangat semua. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, akan dipimpin doa oleh ketua kelas kepada Dilan. Pimpin Dilan. Bersiap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini coba cek temennya yang tidak masuk siapa? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah masuk semua. Semoga pembelajaran hari ini kalian bisa mengikuti sampai selesai dan bisa dengan mudah menangkap pembelajaran hari ini ya. Sekarang sebelum pembelajaran kita nyanyi lagu Indonesia Raya untuk menciptakan sikap nasional di sini. Terus sudah siap semua berdirinya tegak? Boleh mau maju ke sini boleh, pilih.
lagu Indonesia Raya, ya, biar anak-anak juga tahu perjuangan pahlawan untuk memerdekakan kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum lanjut ke materinya, masih ada yang ingat nggak materi yang sebelumnya? Tentang apa? Tentang manfaat listrik. Sekarang ibu tanya, manfaat listrik. Di rumah ada perlengkapan yang menggunakan listrik nggak? Ada. Siapa yang mau menyebutkan contohnya? Vincent? Radio. Viviana? Lampu. Harun? Kipas angin. Umar? Magicom. Itu sudah. Itu kalau misalnya yang menggunakan perlengkapan listrik. Sekarang gini, sebut tadi sudah tunjuk tangan. Sebutkan manfaatnya listrik di rumah. Misalnya tadi ada yang menyebutkan kipas angin. Apa manfaatnya gini kipas angin di rumah? Ayo. Katanya untuk tidak kegerahan di dalam ruangan. Apalagi tadi manfaatnya? Ayo, Yuda. Lampu untuk menerangkan. Harun. Radio untuk mendengarkan musik. Ya, radio untuk mendengarkan musik. Itu adalah materi kita sebelumnya. Manfaat listrik bagi kehidupan masyarakat. Tadi kalau misalnya Magicom untuk apa ya? Siapa yang mau jawab? Adira. Untuk memasak nasi. Jadi perlengkapan yang di rumah kita itu yang menggunakan listrik pasti ada manfaatnya. Nah, zaman dahulu itu belum ditemukan listrik ya. Sekarang sudah ditemukan listrik. Makanya kita belajar tentang manfaat listrik. Dan hari ini kita belajar tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran kedua. Yang tujuan pembelajarannya adalah kita bisa menguraikan contoh hak dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita bisa menganalisis pengertian contoh yang mempengaruhi hak dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kita bisa mencontohkan interval nada dengan benar. Dan terakhir, kita bisa menyanyikan lagu Maryam Tomom. Nah, biar lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Sambil memperhatikan sambil mencatat biar lebih paham. Bagian tanya buka. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak ibu. Apa kabar? Semoga anak-anak ibu semakin sehat, semakin kuat, dan semakin cerdas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema 3, pokok dan temuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran yang kedua. Disimak lebih baik ya nak. Adapun tujuan pembelajaran di kelompok hari ini adalah sebagai berikut. Anak-anak, kamu telah belajar tentang Michael Faraday yang menemukan generator penghasil arus listrik. Banyak manfaat listrik yang mempengaruhi kehidupan manusia. Sampai apa yang harus kita contohnya? Bagaimana kita mengaplikasikan sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Michael Faraday menemukan generator penghasil arus listrik. Dengan adanya listrik, banyak sekali manfaat yang bermanfaat. Listrik membuat orang hidup lebih
aman karena banyak pekerjaan yang dapat membantu. Nah, sekarang coba anak-anak ibu amati gambar kamar Edo berikut. Disebutkan. Di kamar Edo, benda-benda apa saja yang menggunakan listrik? Yang pertama, Nah, siapa yang bisa jawab? pasang jendela. Ya, benda yang menggunakan listrik di kamar Edo meliputi kipas angin, lampu, dan teh. Nah, apa manfaat listrik untuk Edo? Listrik bermanfaat sebagai sumber penerangan ketika Edo menyalakan lampu, dan listrik bermanfaat sebagai hiburan ketika Edo menyalakan teh. Itu adalah perlengkapan listrik yang ada di kamar. Berarti kamar kamu juga sama kan? Ada kipas angin, ada lampu. Nah, sekarang coba dari ibu amati sekitar coba Ada lampunya ya, penerangan. Nah, bentuknya manfaat listrik Yang sudah disebutkan oleh kalian, contoh contoh manfaat listriknya. menyalakan radio, dan menyalakan lampu dan lain-lain. Nah, kita semua berhak mendapatkan manfaat dari listrik. Dengan adanya listrik, kamu dapat menonton televisi, menyalakan radio, dan menyalakan lampu. Itu adalah hal-hal yang kamu berhak lakukan. Nah, sekarang apa itu hak? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Pertama itu tentang Anak-anak masih ingatkah apa yang dimaksud dengan hak? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, betul. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Nah, berikut adalah contoh-contoh hak anak dalam lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan contoh hak anak dalam lingkungan rumah, sekolah, dan hak anak masyarakat. di lingkungan rumah. Yang pertama, memperoleh makanan. Yang kedua, memperoleh kasih sayang. Dan yang ketiga, memperoleh rasa nyaman saat belajar di rumah. Selanjutnya, hak anak di lingkungan sekolah. Yang pertama, memperoleh pengajaran dari guru. Yang kedua, bermain saat jam istirahat. Dan yang ketiga, belajar pengalaman di sekolah. Kemudian, hak anak di lingkungan masyarakat. Yang pertama, bermain di lingkungan yang bersih. Yang kedua, ikut serta dalam kegiatan ini. Dan yang ketiga, memperoleh rasa aman saat bermain. Anak-anak, setiap orang memiliki hak. Oleh karena itu, kita juga harus memperhatikan hak orang lain. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak, baik di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak di lingkungan rumah, yang pertama yaitu kemampuan ekonomi keluarga. Yang kedua, aktivitas orang tua. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak di sekolah. Yang pertama, waktu belajar. Yang kedua, waktu bermain. Dan yang ketiga, aktivitas lain di sekolah. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak di lingkungan masyarakat. Yang pertama, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Yang kedua, faktor usia. Dan yang ketiga, kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Nah, itu tadi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang coba perhatikan gambar-gambar berikut. Apakah gambar-gambar berikut menunjukkan seseorang yang telah mendapatkan haknya? Coba perhatikan ke depan, ada gambar-gambarnya. Apakah dia sudah mendapatkan haknya? Ya, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Dapat pendapat. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang layak? Yang keempat, apakah
memadai, kita dapat memperoleh hak kita untuk memanfaatkan daerah yang menggunakan listrik. Hal itu sangat mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Dari main memadai, kita juga belajar untuk terus bekerja keras dan pantang menyerah. Sikap itu harus menjadi contoh dalam keseharian kita. Mencontoh dari sikap Michael Faraday, teruslah bekerja keras dalam belajar dan menemukan pengetahuan baru. Di dalam kamar, Edo mempunyai radio yang menggunakan listrik. Edo sangat senang mendengarkan radio sambil beristirahat. Edo suka sekali mendengarkan musik daerah dari stasiun radio favoritnya. Salah satu lagu favoritnya adalah Mario Tomo. Mas dalam belajar dan menemukan pengetahuan baru. Stasiun radio favoritnya. Salah satu lagu favorit. Nah, tadi di dalam video kita sudah melihat adanya contoh hak di rumah, di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Coba Ibu mau ulang. Hak itu apa sih? Adalah sesuatu yang harus kita dapatkan dan sejak lahir. Nah, coba pengertian hak, sesuatu yang harus kita dapatkan jadi setiap orang atau setiap anak dari dia sejak lahir itu sudah mendapatkan haknya. Siapa yang bisa memberikan contoh hak anak sejak lahir? Lihat di tangan. Makaila. Nah, tuh katanya anak bayi pada saat sejak lahir dia mendapatkan hak pakaian. Benar nggak? Nah, yang kedua, Jidan. Makanan. Bayi lahir makanannya apa? Asi. Berarti dia mendapatkan haknya enggak? Harus mendapatkan hak, bukan berarti makanan yang sama kayak kita buah ya. Kalau bayi sejak lahir itu makanannya adalah ASI. Bu, ASI kan minuman. Nah, dari situ ASI juga bisa jadi makanan apa lagi? Ayo. Nah, dapat tidur yang nyaman. Biasanya kalau misalnya bayi itu sebelum lahir sudah dipersiapkan kan kamarnya, tempat tidurnya biar dia nyaman, dan yang terakhir itu mendapatkan kasih sayang. Pasti kalau misalnya setiap anak itu yang lahir, bukan bayi aja, kita juga harus mendapatkan kasih sayang. Itu sejak lahir sudah mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, dari ayah ibu. Kalau dia sudah punya kakak, dari kakaknya, punya om dari omnya, jadi dari semuanya. Jadi sejak lahir kita sudah mendapatkan hak. Itu contoh ya. Contoh kita hak yang dari sejak lahir. Lihat lagi ke depan. Hak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Di depan contoh apa ya? Kira-kira hak di rumah kah, sekolah, atau masyarakat? Di rumah. Contoh hak di rumah adalah nyaman saat belajar di rumah. Kita bisa tulis di sini nih. Nyaman pada saat nyaman belajar ya. Nyaman belajar pada saat di rumah. Apalagi hak anak di lingkungan rumah yang tadi dalam videonya, siapa yang ingat? Memperoleh makanan, pintar. Ayo jangan gini doang, yang jawab yang lainnya. Aduh, memperoleh makanan. Yang ketiga, ayo Viviana. Memperoleh rasa nyaman saat belajar. Udah, memperoleh makanan yang lainnya. Gavin, mendapatkan kasih sayang. Benar nggak kalau misalnya di rumah kita mendapatkan kasih sayang? Nah, mendapatkan kasih sayangnya dari siapa sih? Orang tua. Nah, itu contoh hak di anak di lingkungan
banyak lagi contoh-contohnya ya, kalian bisa mengungkapkannya nanti di lembar kerja. Nah, sekarang kita ke hak anak di lingkungan sekolah. Hak anak di lingkungan sekolah, belajar dengan nyaman di sekolah merupakan hak di sekolah. Nah, berarti tadi di dalam video juga dijelaskan kan, selain hak lingkungan yang nyaman. Siapa yang mau menyebutkan contohnya? Apa, Vincent? Nah, memperoleh pelajaran dari guru. Kita masukkan nggak apa-apa ya. Bernyaman belajar saat di sekolah. Saat di sekolah. Berarti kalau misalnya nyaman bukan di rumah aja, tetapi di sekolah juga ya. Jadi kita mau di rumah, mau di sekolah, harus belajarnya dengan nyaman. Hak anak di lingkungan sekolah lagi apa lagi? Ayo, Wafi. Mendapatkan nilai, ya. Mendapatkan nilai. Mendapatkan nilai juga hak anak di sekolah, ya. Terus yang ketiga, ayo Adira, mendapatkan kelas yang bersih. Benar. Bisa. Itu contoh hak anak di lingkungan sekolah ya. Jadi mendapatkan nyaman belajar saat di sekolah, mendapatkan nilai, mendapatkan kelas yang bersih, itu adalah hak kalian. Kalau mendapatkan kelas yang bersih itu nanti kita terhindar dari penyakit, benar nggak? Nah, kita belajarnya dengan nyaman, gurunya juga menilainya juga dengan nyaman, ya. Jadi mendapatkan kelas yang bersih itu adalah hak kita, ya. Terus di lingkungan masyarakat, ada nggak sih hak kita di lingkungan masyarakat selain kita mempunyai hak di rumah? Nah, hak di rumah kan sebagai anak ya, di sekolah juga sebagai anak. Nah, di lingkungan masyarakat kita juga harus mendapatkan hak sama dengan yang lainnya. Kan kalau di lingkungan masyarakat ada bapak-bapak, benar, ada warga yang dibilangnya. Warga itu terdiri dari orang tua, anak-anak juga terdiri dari masyarakat. Karena kita hidup di masyarakat, di lingkungan rumah, itu dibilangnya di lingkungan masyarakat. Dimana kalau di lingkungan masyarakat kita berbaur ya dengan semua warga masyarakat. Kalau misalnya yang memimpin di lingkungan masyarakat, ada yang tahu nggak? Apa yang memimpin? Siapa yang memimpin? Apa Harun? Siapa Harun? RW. Itu namanya rukun warga. Selain RW, RT pada pinter-pinter. Udah pada kenal nggak sama apa RW sama Pak RT-nya? Siapa yang belum kenal? Belum kenal. Itu gini, kenapa kita itu di lingkungan masyarakat harus mengenal ketua RT. Nah, RT itu rukun tetangga dan ketua RW rukun warga. Jadi setiap warga masyarakat harus bekerja sama agar semua masyarakatnya mendapatkan hak yang sama di lingkungan masyarakat. Nah, di sini ada gambar nih, hak anak. Kenapa? Karena kembali ke kalian kan anak nih ya. Hak anak di lingkungan masyarakat itu ikut serta dalam kerja
kerja bakti, tetapi kita harus disesuaikan. Misalnya kalau misalnya dalam membersihkan selokan, mungkin nggak kalau misalnya kita yang masuk ke dalam enggak. Jadi misalnya kita membantu bapak-bapak yang bisa membersihkan, membuang sampah seperti itu ya. Jadi yang pertama itu hak anak adalah ikut serta dalam kerja bakti. Yang kedua apa lagi? Ayo kalian apa? Mendapatkan lingkungan yang bersih. Benar, hak kita mendapatkan lingkungan yang bersih. Terus apa lagi haknya? Apa Vincent? Mendapatkan lingkungan yang aman. Benar, ini adalah contoh hak anak dalam lingkungan. Mendapatkan lingkungan yang aman. Jadi kita sebagai anak, nah kita kan disebutnya juga warga negara nih, tapi karena kita masih anak-anak, kita ya hak anak. Hak anak itu ada 3, ibu ulang lagi. Hak anak di lingkungan rumah, hak anak di lingkungan sekolah, dengan hak anak di lingkungan masyarakat. Hak itu apa yang tadi? Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan sejak lahir ya. Contoh-contohnya yang pertama, hak anak di lingkungan rumah, nyaman belajar saat di rumah, memperoleh makanan, mendapatkan kasih sayang, itu adalah hak anak di rumah. Hak anak di lingkungan sekolah, yang pertama, nyaman belajar saat di sekolah, mendapatkan nilai, mendapatkan kelas yang bersih. Dan yang terakhir, hak anak di lingkungan masyarakat, yang pertama, ikut serta dalam kerja bakti, terus mendapatkan lingkungan yang bersih, dan yang terakhir mendapatkan lingkungan yang aman. Yang di dalam kita mendapatkan hak, mau di sekolah, mau di rumah, mau di sekolah, mau di masyarakat, itu ada faktor yang mempengaruhinya. Di depan coba dilihat contoh faktor yang mempengaruhi penggunaan hak. Ya, jadi kalau kita menjalankan hak, kita harus memperhatikan faktor-faktornya juga. Nah, yang pertama di lingkungan rumah adalah kemampuan ekonomi keluarga. Yang kedua adalah aktivitas orang tua. Yang ketiga adalah aktivitas lain di rumah. Jadi kalau hak itu setiap orang ya, setiap rumah itu berbeda-beda. Kenapa? Faktornya mempengaruhi itu kemampuan keluarga. Antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain itu ekonominya beda-beda nggak? Beda. Ada orang tuanya yang bekerja swasta, benar nggak? Ada yang bekerja sebagai pegawai negeri, itu akan mempengaruhi ekonomi setiap keluarga. Jadi mempengaruhi hak juga di rumah. Ya. Terus yang kedua, aktivitas orang tua. Kenapa aktivitas orang tua mempengaruhi? Berbeda tidak kalau misalnya yang orang tuanya antara ayah dengan ibu bekerja, sama dengan ayah dan ibu, ayahnya bekerja dengan ibunya tidak bekerja. Apa bedanya? Siapa yang mau menjelaskan? Ayo. Atau ibu guru tanya deh, yang ayah ibunya bekerja. Nah, ayo gini gimana? Di rumahnya bagaimana gini yang mempengaruhi? Kalau ayah ibunya bekerja, kegiatannya banyak di kantor, benar nggak? Nah ya, jadi kegiatannya banyak
biasanya nih kita yang contoh hak yang memperoleh makanan misalnya. Berarti biasanya apa? Siapa yang menyiapkan makanannya? Ibu. Tapi kalau misalnya ibunya bekerja, nah biasanya sendiri nih harus belajar mandiri, bener nggak? Nah, misalnya Alia gitu, beli makanannya sendiri nanti makan siang, bener kan? Mempengaruhi kan? Terus kalau yang ibunya di rumah, biasanya gimana? Yang menyiapkan adalah ibu. Ya, jadi aktivitas orang tua bisa mempengaruhi hak di rumah. Terus juga aktivitas lain. Aktivitas lainnya contohnya bagaimana kalau kalian ada kegiatan, bagaimana di luar? Nah, itu aktivitas lainnya yang bisa mempengaruhi hak juga di rumah. Ya. Terus yang kedua, di lingkungan sekolah. Apa di lingkungan sekolah? Dek, mau bacain? Ayo Dilan, kelihatan nggak Dilan? Yang pertama apa? Waktu belajar. Yang kedua, waktu bermain. Yang ketiga, aktivitas lain di sekolah. Contohnya waktu belajar, waktu bermain, dan aktivitas lain di sekolah. Bagaimana? Biasanya kalau haknya, kalau anak kelas 1 dengan anak kelas 6, waktu belajarnya sama nggak? Beda. Kan berarti mempengaruhi nih. Apa bedanya? Ayo, ini tangan siapa yang mau? Ayo. Siapa? Apa waktu kenapa tadi bisa bilang, Bu, beda Bu, waktu belajar kelas 1 dengan waktu belajar kelas 6. Ayo, bagus. Kalau kelas 1 belajarnya dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 sampai jam 9. Kalau kelas 6? Sampai jam 12. Tapi waktu belajarnya beda tuh, seperti itu. Kenapa? Karena biasanya kalau kamu tuh, Bu, mau pulang jam 9, kamu kelas 1 atau kelas 6? Kalau udah ada waktunya belajar dari jam 7 sampai jam 12, kira-kira kelas 6 ada yang protes nggak? Bisa, Bu, kok belum pulang? Tidak, karena sudah ada waktunya. Itu adalah hak kalian dari jam 7 sampai jam 12 belajar. Tiba-tiba gurunya, ayo anak-anak pulang jam 10. Boleh nggak seperti itu? Kenapa? Karena hak kalian dipotong kan, bener kan? Bukan hak saya dari jam 7 sampai jam 12, kok jam 10 udah pulang. Nah, jadi waktu belajar kalian, hak kalian mendapatkan pelajaran sudah diatur dari jam 7 sampai jam 12. Kalau misalnya hanya sampai jam 10, berarti hak kalian belum terpenuhi. Ya. Nah, terus yang kedua, adalah tadi waktu bermain. Ada nggak waktu bermain kalian di sekolah? Ada. Jam berapa? Jam 9.30 sampai jam 10. Kalau misalnya pada saat jam 9.30 sampai jam 10, udah anak kelas 6 nggak usah istirahat, belajar matematika aja. Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh, karena itu adalah hak kalian untuk bermain. Ya. Jadi kalau misalnya jam 9.30 sampai jam 10 hak kalian untuk bermain, pada saat masuk kelas jam 10 kalau kalian masih main bagaimana? Nah, bukan dihukum, harus kalian mengikuti peraturan sekolah. Dan jam 10 itu bukan waktunya bermain. Benar nggak? Jadi kalian harus belajar lagi. Yang ketiga, aktivitas lain di sekolah. Ya, ada nggak aktivitas lain di sekolah selain belajar? Enggak, maksudnya di sekolah tapi selain belajar di kelas. Les misalnya, atau ekstrakurikuler. Benar nggak? Ekstrakurikuler di sekolah kita apa aja sih? Bahasa Inggris. Ada yang ingin bahasa Inggris? Nah, itu harus diikuti ya. Jadi itu termasuk adalah hak
Paham semuanya? Nah, sekarang yang ketiga, hak di lingkungan masyarakat. Coba Yuda, baca Yuda. Apa aja sih hak di lingkungan masyarakat? Ini kelihatan nggak? Apa? Yang pertama, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Yang kedua, usia. Yang ketiga, kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan kita hanya adalah mendapatkan lingkungan yang bersih. Kenapa dibilang harus kesadaran? Kita kan masyarakat banyak nih, bukan yang tadi dibilang warga. Ya, warga itu banyak. Misalnya si A. Nah, keluarga si A sadar nih akan kebersihan lingkungannya, tapi keluarga si B tidak. Kita akan jadi bagaimana? Yang satu sadar, yang satu nggak sadar. Terciptakah hak kita sebagai warga? Nah, kenapa? Lingkungannya akan kotor. Jadi harus semua warga yang ada di lingkungan sekitar harus sadar semuanya. Bu, udah dibilangin Bu nih, misalnya si Gavin suka buang sampah sembarangan. Gak sadar-sadar, gimana Bu nyadarinnya? Tadi kita ada pemimpin kan? Ada RT dengan ada RW. Ya, jadi kita bisa bilangin, kita bisa kasih tahu ya, adalah menjaga lingkungan agar bersih adalah kewajiban pada masyarakat nanti yang akhirnya haknya menjadi lingkungan yang bersih. Itu usia. Yang tadi contohnya kerja bakti, benar nggak? Kita ikut semua kok kerja bakti, ikut, tetapi harus disesuaikan dengan usia. Kalau misalnya kalian ikut kerja bakti nih yang contohkan tadi membersihkan selokan, berarti kita kerja baktinya ngapain Farhan? Membersihkan sampah gitu, membersihkan selokan ya. Itu jadi usia kita membantunya sesuai dengan usia kita. Mungkin nggak kita ngangkat itu sampah yang berat enggak ya, karena misalnya kita sesuai dengan usia kita aja, kita bisa atau membersihkan, menyapu itu ya sesuai usia. Yang ketiga, kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Biasanya di lingkungan masyarakat itu ada yang namanya ronda. Tahu ronda? Tahu. Ronda biasanya siapa yang mengerjakan? Bapak-bapak, karena dilakukannya pada saat malam hari. Tetapi kita bisa nggak ikut, bukan maksudnya ikut menjaga keamanan selain ronda? Bisa, bagaimana caranya? Ayo pilih bagaimana caranya? Nah, biasanya gimana kalau kita mengingatkan ya kan kepada warga masyarakat, biasanya kalau biar lingkungan aman kan, kita kalau di daerah kita tuh pagar dapurnya ada pagarnya ya, ada jam berapa ditutup. Nah, bisa kita sebagai masyarakat misalnya sudah sampai jam 12 malam nih, atau biasanya ditutupnya jam berapa? Jam 10 malam. Tiba-tiba kita lewat nih di gang, belum ditutup nih pagarnya. Bisa nggak kita yang menjaga keamanan, bukan kita yang menutup? Karena kan biasanya ditutup kan, gimana caranya? Kita lapor, benar nggak? Lapor dengan pihak keamanan. Kita ke rumahnya, Pak, pagar jalan ini belum ditutup karena kan sudah tutup pagar jam 22 misalnya. Itu contohnya kita menjaga keamanan, bukan kita ikut ronda. Ya, jadi bisa walaupun kita masih anak-anak, kita tetap bisa menjaga keamanan. Selain itu apa lagi? Biasanya kalau misalnya ada nggak anak-anak yang main sampai malam? Ada. Kalau misalnya untuk menjaga keamanannya bagaimana? Suruh pulang, atau kita yang kita ngajak pulang nih malam nih, udah malam nih. Kalau sudah jam 10 malam sudah istilahnya waktunya istirahat, waktunya tidur. Itu adalah juga salah satu
menjaga keamanan di lingkungan masyarakat. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Sudah paham tentang menjaga lingkungan? Ya, berarti walaupun kita sebagai anak, kita harus menjaga lingkungan lingkungan rumah, lingkungan sekolah dengan lingkungan masyarakat. Sebelum Ibu mau membagikan LKPD, ini kan sudah duduk berkelompok ya. Biasa nanti LKPD-nya dikerjakan per kelompok, dibaca petunjuknya, biar semangat kita speaking dulu ya. Jadi SPP-nya gini, Ibu ada punya permainan ya. Kalau misalnya Ibu bilang gajah, kalau gajah apa? Besar. Bisa begini kan, gajah besar. Tapi Ibu mau membalikan, kalau misalnya Ibu bilang gajah, bilangnya besar tapi tangannya begini. Artinya apa? Jadi kebalikannya, kalau gajah besar tetapi tangannya begini. Kalau lawannya gajah apa? Semut. Semut. Tapi kita bilangnya besar. Kebalikan untuk biar kalian konsentrasi. Nah, gajah besar, semut kecil. Terus ada lagi ular. Ularnya segini kan? Ular panjang. Tapi kita balikan biar konsentrasi. Ular
rewardnya buat kelompoknya. Siap? Nah, konsentrasi. Gajah besar, semut kecil, cacing ketiga sama. Berarti kita ulang di kelompok 2. Kalau misalnya kelompok 2 lebih kencang, buat kelompok 2 rewardnya. Jadi itu punya reward adalah untuk kasih pulpen. Tapi kalau misalnya kelompok 2 salah di ketiga atau salah di kedua, rewardnya buat kelompok. Iya, kan soalnya kelompok 3 disalah dia keempat. Nah, ayo konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Cacing. Semua ibu kasih kelompok 2. Sekarang ibu akan membagikan LKPD dikerjakan per kelompok. Ya. Nih, ketua kelompoknya maju satu-satu. Ambil. Kerjakan tugas dengan cepat dan penuh tanggung jawab. Sampaikan kalau pertanyaannya kalau kalian belum paham, ya boleh ditanyakan. Jangan lupa ditulis namanya dulu. Nah, kerjakan dulu ya. Ditulis nama kelompoknya dulu. Ayo, kerjakan. Yang ini ibu hapus ya. Nah, kan tadi sudah tuh penjelasannya tuh. Kalian harus ayo dikerjakan bareng-bareng ya.
Di situ ada dua ya, dijawab semuanya. Jadi menguraikan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, menguraikan contoh hak di rumah, di sekolah, di masyarakat. Terus yang kedua, menganalisis pengertian hak dan yang mempengaruhinya. Jadi nanti kalian menguraikan ya, harus tahu misalnya mahasiswa mau berapa namanya, uraikan sesuai dengan contohnya. Uraikannya juga gambar dan uraikan. Jadi harus tahu nih jawabannya harus dilakukan. Harus dilakukan ya. Nanti kalau sudah selesai diskusinya maju satu. Ini kelompok 5. Ayo hasil diskusi mana? Iya. Bangun sekarang. Maskernya tetap dipakai. Nanti diingatkan ya. Jadi keberapa maksudnya. Nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Hak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Nanti kelompok 4 yang mempengaruhi. Tadi yang contoh-contoh yang mempengaruhi hak itu. Yang mempengaruhi hak, kamu mempengaruhi hak di rumah. Oh, berarti hak sekolah. Yang jadi tadi penjelasannya ya. Dan nanti kelompok 1, nih ibu bagi nanti kelompok 1 apa adalah menguraikannya yang contoh hak di rumah. Kelompok 2 yang menguraikan hak di sekolah. Kelompok 3 menguraikan hak di masyarakat. Ya. Terus yang kelompok 4 faktor yang menganalisis faktor yang mempengaruhi hak di sekolah. Yang hak rumah. Kelompok 5 yang mempengaruhi hak di sekolah. Nanti kalau yang di lingkungan masyarakat kita bahas bareng-bareng. Jadi semua kelompok maju. Jadi harus bisa nih bagaimana menguraikan dan menganalisis.
Kalau ada yang belum paham, kurang dimengerti, boleh tanya ke ibu guru. Waktunya 10 menit ya, sampai jam 11.40. Kita mau mulai lagi di depan. Ya, ayo kelompok mana yang belum paham? Boleh tepuk tangan. Kenapa? Ayo, 5 menit lagi. Semuanya diisi, yang ada di LKPD diisi. Diisi belum diisi. Yang tadi tidak aja disebutkan itu ya. Bisa. Ayo, sama kayak yang tadi. Yang tadi kalian cari. Yang tadi penjelasannya. Ayo,
Boleh belajar menguraikan. LKPD kegiatan 1 ya. Sudah semua, udah siap nih. Ayo tinggal 3 menitan. Nanti lagi satu-satu inilah. Sama yang kompak dapat reward 2 ya. Sama nanti nyanyi. Nanti dalam menyambungkan diskusi ke depan, kalian perhatikan ya. Ya, siap semuanya sudah selesai? Ayo, kelompok 1. Maju. Yang lain perhatikan. Kan nanti kalau ada jawaban yang kurang, menguraikannya bisa dicatat. Geser. Teman-teman perhatikan semuanya. Ayo Gloria duduk. Mendiskusikan hal tentang hobi rumah, yaitu memperoleh makanan dan yang mempengaruhi adalah pengaruh ekonomi. Yang mempengaruhi yang hak di anak di rumah. Kalau hak di rumah memperoleh makanan, memperoleh kasih sayang, mendapat uang jajan, memperoleh hubungan bersih, memperoleh rasa nyaman saat belajar. Nah, saya coba. Sekarang Bu Guru tanya diuraikan. Memperoleh makanan. Rama. Ada tidak apa selain itu? Menguraikan ayo. Ayo yang teman-temannya mau menambahkan apa? Ya enggak yang memperoleh makanan dulu. Nah, kesehatan, memperoleh makanan yang bergizi. Yang kedua, memperoleh kasih sayang. Ayo siapa yang mau menguraikan kelompok 1? Ayo, kasih sayangnya kita dari siapa? Nah, berarti memperoleh kasih sayang dari orang. Yang lain perhatikan benar nggak nih jawabannya? Yang ketiga, mendapatkan
Katanya mendapatkan pelajaran dari guru, benar nggak? Nah, bermain saat jam istirahat. Katanya memperoleh hak jam istirahat dan bermain bersama teman-teman, betul tidak? Betul. Belajar dengan nyaman di sekolah. Ya, karena kita harus nyaman di sekolah. Memperoleh sekolah yang aman. Dapat lingkungan yang bersih dan asri. Ya, bersih dan asri. Berarti kalau itu memperoleh sekolah yang bersih. Kalau memperoleh sekolah yang aman, kita nih katanya kalau kita sekolah aman salah satunya adalah kita dibantu oleh satpam, benar nggak? Di sekolah kita ada satpam nggak? Ada. Salah satunya, dan kita juga sebagai anak murid ya kan peserta didik harus menjauhi permusuhan. Kita adalah terjadinya kejahatan ya. Nah, itu untuk kelompok kedua. Tepuk tangan buat kelompok kedua. Di tengah masyarakat. Nah, itu ya. Perhatikan ke depan. Mendapatkan lingkungan yang bersih. Tentang hal di tengah masyarakat, mendapatkan lingkungan yang bersih, ikut serta dalam kerja bakti, mendapatkan taman yang bersih, mendapat warga yang baik, mendapatkan lingkungan yang aman. Nah, sini coba. Sekarang yang pertama diuraikan, mendapatkan lingkungan yang bersih. Ya, betul. Ikut serta dalam kerja bakti. Kerja bakti. Selain lingkungan bersih. Ya, yang ketiga mendapatkan taman yang bersih. Ya, yang terakhir mendapatkan lingkungan yang nyaman. Mendapat keluarga yang baik dulu. Ayo, mendapatkan diuraikan bukan hanya disebutkan aja. Bagaimana? Iya, betul, Mister. Nah, yang terakhir mendapatkan lingkungan yang nyaman. Ayo, siapa yang mau jawab? Kamu ngapain ya? Nah, Gabi, apa lagi Gabi? Ayo, teman-teman bantu dong. Apa? Ayo. Ini mendapatkan lingkungan yang nyaman nih. Nah, mendapatkan lingkungan yang tidak kotor, betul. Tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, sekarang kelompok 4. Ya. Tiga yang bang. Ayo kelompok kami. Tabel yang mempengaruhi hak yang ada di sekolah. Di rumah dulu. Yang pertama, ya, yang kedua, ya, terus yang ketiga, ya, coba sini. Nah, sekarang kamu analisis kasih sayang itu dari siapa? Dari orang tua. Kalau keadaan ekonomi, uang, betul itu. Terus yang mendapatkan gambar yang layak, tidak kotor. nah tidak kotor, betul. Bagus kelompok 4. Sekarang buat kelompok 4. Nah, kelompok 4.
Terus jam 9.30 sampai jam 10. Terus belajar lagi sampai jam 11. Terus waktu bermain jam 9.30 sampai jam 10. Terus aktivitas lain di sekolah. Ekstra-kurikuler ya betul. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Maaf, tepuk tangan untuk kelompok 5. Jadi ingat kelompok 3 dulu. Nah, itu adalah sudah kita menguraikan dengan menganalisis. Berarti yang terakhir adalah ketika di tengah masyarakat itu yang pertama kesadaran masyarakat menjaga kebersihan dan usia dengan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Itu kita tentang KPD pelajaran PPKN. Kita lanjut materi ya. Materi di sini setelah kita menggunakan hak di sekolah kita juga belajar tentang musik, tentang interval nada. Ya. Nah, Bu Guru di sini ada lagu tentang Mariam Tomo. Kalian perhatikan dulu. Pada kita dapat perolehan penonton dari sikap main daerah dari stasiun radio favorit. Daerah dari stasiun Pakal dari Sumatera Utara. Nah, Mariam Tomo dari Sumatera Utara. Perhatikan. Kamu nyanyi boleh? Tadi akhirnya dari mana? Nanti kalian menyanyikan lagu Mariam Tomo berkelompok ya. Yang lain perhatikan. Notasi angka adalah sistem penulisan baru dengan simbol angka. Angka 1 dibaca do, angka 2 dibaca re, angka 3 dibaca mi, angka 4 dibaca fa, angka 5 dibaca sol, angka 6 dibaca la, angka 7 dibaca si, dan angka 1 yang ada titik di atas dibaca do dan la. Perhatikan ya. Tadi dari awal nanti yang terakhir.
perhatikan jaraknya. Do ke re satu, di ke fa setengah, ya. Nah, re ke mi satu, satu. Satu antara lain re, sol, dan sol ke la. Kemudian jarak setengah nada antara lain ke fa, kemudian si ke do. Lanjut nada-nada jarak dua antara lain do ke mi, fa ke la. Terus nada-nada yang berjarak setengah antara lain re ke fa, mi ke sol, dan la ke do. Nah, sekarang Ibu diminta untuk berlatih menyanyikan lagu Maryam Ngomong dari Sutra Utara Taman ini. Jadi, Coba perhatikan, tentang interval nada nanti Ibu akan bagikan. Ini Ibu udah bikin ya. Perhatikan. Ini interval yang satu nada, ini ya. Do, re, mi, ya, fa, sol. Nah, di halaman. Nah, di halaman 19 ada. lanjut ada do ke mi, fa ke la. Terus ada yang berjarak setengah antara lain re ke fa, mi ke sol, dan la ke do. Nah, sekarang Ibu diminta untuk berlatih waspada membaca daerah. Jadi kita belajar interval nada, Ibu akan bagikan setiap kelompok. Nah, ini ada interval nadanya dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do dengan dari satu angka sampai satu titik. Nanti tugasnya kalian selain Maryam tolong bernyanyi, kalian harus menunjukkan interval nada. Contoh, Ibu bilang interval nada 1. Do ke re. Interval nada 2. Re ke mi. Kalau ini re ke mi fa sol, interval fa ke la ya. Jadi nanti Ibu bagikan, kalian lihat materi itunya. Ya, itu yang belum dibagikan angka berapa? Cek lagi. Dari yang belum ada, berapa kamu? Jadi kalian dapat 2 kartu ya. Yang satu kartu interval nada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang satu do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
Siapa yang belum dapat ininya? Doreminya? Sudah? Ini Mariam tolong perhatikan. Di sini kan ada interval nada. 5 1 1 satunya titik kan? 1 1 1 berarti kalian harus sudah bisa. Nah selain itu nanti misalnya Mariam ngomong 5 itu apa? Perhatikan di depan 5 itu apa? Sol 1 titik. Do 1 titik. Do 1 titik. So jadi sol do 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 si sol la si la sol. Jadi misalnya 1 belakang nadanya. Nah, sekarang untuk bagian LKPD-nya kalian kerjakan ya sesuai dengan yang ada di situ. Kelompok 5, kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, super. Ini kerjakan LKPD-nya dulu yang di belakang. Ayo. Ayo kelompok 4 sudah dapat belum? Ini coba lihat interval nadanya ada yang kurang nggak? Ya. Ayo dikerjakan dulu LKPD-nya. Sudah? Nanti maju satu. Nah sekarang kalau sudah mengerjakannya maju satu-satu. Itu yang untuk interval nada. Jadi di dalam solmisasi tadi sama yang bilang tuh praktis sol do itu yang satu yang solmisasi sesuai angkanya dia. Yang nomor 2 kan? Jadi sol do kan di situ nih perhatikan di Mariam tolong tuh kan ada 0 terus ada 5. Kamu tulis di nomor 2-nya berarti sol do. Nah sol
Bagus nih, kelompok 5 dapat reward dari Bu Guru. Kelompok 1, kelompok 5 1. Nah, sekarang mengatur solusi dari interval nadanya yang tadi udah kasihkan. Ayo kelompok 3. Itu bukan kelompok 3. Jadi, kalau ibu bilang interval nada 1, kalian tunjukin angka 1 dengan interval nadanya apa aja. Ayo, dapat makanya di sini ya. Interval nada 1. Nah, 1 itu dari yang mana ke mana? Ayo. Mana doanya keluar? Doanya keluar. Oh, dengan apa? Coba teman-teman perhatikan. Perhatikan kelompok lain. Kalau ibu bilang interval nada 1-nya bisa seperti ini. Tentunya kan ya. Interval nada 1. Misalnya, lalu pegang. Interval nada 1 yang itu do dengan re. Selain do dengan re apa? Selain do dan re. Perhatikan itunya mana? Selain do dan re. Re dengan mana nih? Semuanya di bawah ya, semuanya di bawah ya. Re dengan ada selain re dan mi apa lagi? Fa dengan udah paham di sini. Nah, sekarang ibu tanya. Interval nada 1. Kebalik enggak? Teman-teman kebalik enggak? Re do apa do re? Re. Selain do re. Apa sama apa? Apa sama apa? A sama apa? Sol. Mana solnya? Sol. Benar nggak apa dengan sol? Nah, sekarang interval
Kerjakan soal evaluasi ya. Nah, itu disimpan ditaruh di tengah. Waktunya 5 menit. Bu, anak berangkat. Ditulis, jangan lupa ditulis. Kalau sudah ketua kelompoknya kumpulkan ya nanti ya. Sudah kumpulkan ketua kelompoknya. Ayo Vincent, kumpulkan. Ayo udah kumpulkan. Itu teman-temannya ya. Nah, udah kumpulkan. Tahan kumpulkan. 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 Nah, kalau sudah ketua kelompoknya dikumpulkan maju ke depan. Nah, dudukkan lagi. Nah, sekarang kita mana? Ketua kelompoknya. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Sudah melakukan evaluasi ya yang sudah diisi. Sekarang perhatikan. Sudah kita melakukan matrix. Bagaimana tentang pembelajaran hari ini? Menarik tidak? Apa yang dipelajari hari ini? Tentang hak di rumah, di sekolah, di masyarakat. Terus belajar apa lagi? Pola interval dengan lagu Maria Tomo. Nah, materi selanjutnya nanti kita tema 3, subtema 1, pembelajaran ketiga tentang teks eksplanasi. Nah, sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu Jali-Jali dulu. Siapa yang tahu lagu Jali-Jali dari daerah mana? Dari Jakarta. Ayo, boleh dirapikan. Kita nyanyi lagu Jali-Jali ya. Ya. Sudah lagu mereka kasih dipakai. Sudah siap semuanya? Kita menyanyikan lagu daerah dari Jakarta. Siap semuanya? Ini